Hmm, Lanjutan dari yang setelah musibah dan saya bertemu dengan seorang guru yang berada di tempat saya dalam video ini. Di sini saya diajarkan masalah keakuan diri, untuk menghilangkan keakuan diri, karena ternyata sekarang saya pun sadar ternyata saya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu yang sebenarnya ya kita tidak berdaya, tak punya kuasa, tak bisa apa-apa. Yang saya rasakan kemarin, saya merasa bisa menyelesaikan masalah, bisa mencari kerja, bisa berjualan, bisa berdagang, bisa kesana. Semua saya aku. Harta punya saya, istri punya saya, anak punya saya, termasuk diri saya ini, raga ini punya saya. Dan saya bisa apa-apa di situ. Ternyata itu cuman ada mungkin waktu saya bisa dikatakan di dalam syariat, mungkin saya tidak menyalahkan. Saya tidak akan menyalahkan siapapun di sini karena itu perjalanan seseorang beda-beda. Yang saya rasakan ini perjalanan saya, ternyata saya merasakan dari perjalanan dari kemarin-kemarin sampai saya duduk di sekarang ini di sini, saya tahu bahwa saya tidak bisa apa-apa sedikit pun. Melakukan kebaikan, saya tidak bisa melakukan kebaikan selain yang satu yang bisa melakukan kebaikan. Apapun yang saya memberikan, sodako, amal, apa, itu tidak bisa saya lakukan tanpa ada yang satu, tanpa ada yang menggerakkan. Sini saya sadar sesadar-sadarnya saya tidak akan, ya istilahnya saya mengikutilah pelajaran-pengajaran dari guru saya ini, karena hati saya terdorongnya begitu kuat banget saya untuk datang ke sini selama, kalau tidak salah, bulan puasa. Mulai awal bulan puasa sampai saya mengetahui yang sebenar-benarnya diri. Di sini saya diajarkan intinya keakuan dan istilahnya untuk mengenal diri yang sebenarnya, bahwa saya ini siapa, aku ini siapa, aku yang mana, apa aku ini, ada aku fisik, ada aku ruhani, dan ternyata ada aku sebenar-benarnya. Ada aku yang sebenar-benarnya. Itu yang mana? Ternyata saya sadar bahwa ini hanya raga, dan aku yang sebenarnya itu yang ada di dalam diri saya, itu ruh. Itulah aku. Dan dari perjalanan menuju sampai saya mengetahui sampai sekarang ini, saya tetap masih belajar, masih belajar, terus belajar, karena tapi saya tidak memaksakan, karena saya sudah tahu apapun yang dipaksakan itu, apapun yang kita kejar, kita bakal capek, belum tentu kita menggapainya atau mencapainya. Jadi saya tahu yang menggerakkan semua hawa nafsu saya, semuanya yang itu hanya dari yang satu itu, hidup itu sendiri. Yang satu hidup itu sendiri. Jadi saya mengikuti seperti air mengalir seperti itu, karena saya, kalau orang dulu katakanlah, saya itu digerakkan oleh dalang. Saya ini adalah wayang yang tidak bisa apa-apa,
yang cuman ditaruh di dalam peti, ya saya harus tidak bisa apa-apa, saya harus diam di peti. Saya dijadikan, katakan bisa dikatakan jadikan penjahat, saya bisa, saya harus jadi penjahat, tapi sadar bahwa yang menggerakkannya itu yang hidup, yang di dalam diri kita yang hidup. Karena jasad ini yang suatu saat nanti yang kembali itu bukan jasad ini akan hancur. Yang kembali itu yang ruh itu, jiwa. Makanya ada yang mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, nah itulah yang kembali. Dan sebenarnya diri kita masing-masing kalau sudah tahu bahwa diri masing-masing bakal mengetahui bahwa jiwa yang kotor dan jiwa yang bersih itu adalah kita bakal tahu sebenarnya. Kenapa bakal tahu? Kita kalau jiwa masih kotor tapi saya nggak merasa suci, saya juga masih belajar. Cuman di situ ada rasa, kalau tersinggung kita gampang marah. Kalau ada yang kita tidak inginkan, kita tidak menerima. Ada yang dihadapkan dengan masalah, kita tidak mau. Apapun itu yang dari kehendaknya kita menolak. Makanya di situ kita seperti air yang mengalir yang dibendung. Air yang mengalir yang dibendung bagaimana itu kan bakal menjadi beban ya, Pak, pada diri kita. Stopalah. Terus? Stopalah. Itu panjang ya, kayaknya.